Langkah pertama yang kita siapkan adalah bahan utama, yaitu bunga pepaya. Tips memilih bunga pepaya, pastikan kita memilih bunga pepaya yang masih segar atau masih kuncup dan belum terlalu matang. Karena bunga pepaya yang terlalu tua atau udah matang rasanya pasti lebih pahit. Kemudian bahan lainnya ada daun pepaya, kita tambahkan juga nanti. Selanjutnya, untuk cara memotong bunga pepaya harus dengan hati-hati dan membuang bagian tengah yang berisi getah, karena di bagian inilah yang menjadi sumber rasa pahit pada bunga pepaya. Nah, untuk menghilangkan pahit pada bunga pepaya, kita cukup menggunakan tanah liat atau tanah lempung ya. Gunakan tanah liat secukupnya, kemudian tuang air secukupnya atau sedikit dulu. Setelah itu kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita buang air pertama. Tuang kembali airnya, kemudian aduk merata. Selanjutnya untuk air yang kedua bisa kita gunakan. Untuk penggunaannya cukup simpel, didihkan air. Di sini udah kita siapkan air yang udah mendidih, kemudian masukkan tanah liat yang udah kita beri air tadi. Gunakan saringan untuk menyaring tanah liat. Tunggu air tanah liat hingga benar-benar mendidih. Baru setelah itu kita masukkan bunga pepaya yang udah kita bersihkan. Fungsi tanah liat atau tanah lempung di sini yaitu sebagai penetralisir rasa pahit, baik untuk bunga pepaya ataupun daun pepaya. Untuk merebus bunga pepaya dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menitan. Nah, ini dia hasilnya, nampak berwarna hijau walaupun ditutup. Jika dirasa bunga pepaya udah cukup empuk, kita bisa tiriskan, kemudian langsung kita masukkan ke dalam air dingin. Bilas bersih bunga pepaya dengan air dingin. Pembilasan perlu dilakukan beberapa kali ya, untuk menghilangkan sisa-sisa tanah liat. Nah, ini dia hasilnya. Bunga pepaya tetap berwarna cantik. Bisa kita peras dan kita sisihkan. Bunga pepaya siap diolah menjadi menu makanan sesuai dengan selera masing-masing. Setelah terselesaikan, bisa kita sisihkan bunga pepaya terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke panci perebusan. Didihkan kembali air yang udah kita campur dengan tanah liat tadi atau bekas didihan dari bunga pepaya ya. Kemudian setelah benar-benar mendidih, baru kita masukkan daun pepaya. Usahakan airnya benar-benar menutupi daun pepaya atau merendam daun pepaya ya. Rebus daun pepaya sambil sesekali diaduk hingga daun pepaya matang dan empuk. Untuk batangnya yang muda juga bisa kita rebus atau kita konsumsi ya. Di proses perebusan daun pepaya ini, usahakan jangan ditutup pancinya agar uap keluar dan tidak membuat warna daun pepaya pudar atau berubah menghitam. Waktu perebusan diperlukan kurang lebih 10-15 menit. Tapi kalau pengen lebih empuk, bisa ditambahkan durasinya. Jika dirasa udah empuk, kita bisa memasukkannya ke dalam air dingin yang udah kita siapkan. Jangan lupa bilas beberapa kali dengan air dingin agar menghilangkan sisa-sisa tanah liat. Jika sudah, peras daun pepaya dan siap untuk diolah menjadi menu makanan. Nah, ini dia hasilnya. Daun pepaya tetap berwarna hijau royo-royo. Untuk batangnya pun tetap berwarna hijau dan cantik. Selanjutnya bisa kita iris sesuai dengan selera masing-masing. Di sini kita akan mengirisnya cukup pendek ya. Jadi satu ruas jari. Jadi nggak hanya bunga pepayanya, daun pepayanya, bahkan batang pepayanya yang masih muda bisa kita tumis. Setelah kita iris semua, baru kita pindahkan ke piring atau ke tempat lain. Untuk batangnya bisa kita gunakan juga dan kita potong kecil-kecil. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Di sini udah ada bawang merah,
Untuk bawang merahnya atau bumbunya bisa disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Iris kecil-kecil, kemudian untuk bawang putihnya juga iris kecil-kecil agar memudahkan saat menghaluskannya nanti. Bumbu berikutnya ada cabai merah keriting, kemudian kita potong-potong acak aja. Setelah itu ada cabai rawit 1 genggam, bisa disesuaikan tingkat kepedasannya masing-masing ya. Potong juga kecil-kecil. Siapkan juga daun salam 3 lembar yang udah kita potong tengahnya dan kita cuci. Selanjutnya untuk bumbunya pindahkan ke blender dan tuangkan sedikit minyak untuk menghaluskannya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau mau diulek juga boleh ya. Bahan lainnya ada udang segar yang udah kita cuci bersih dan kita potong kepalanya. Sekarang ke proses memasak. Panaskan wajan yang udah berisi minyak secukupnya. Kemudian percikkan tepung terigu atau tepung apa aja juga boleh. Baru setelah itu kita masukkan udang yang udah kita cuci bersih dan kita keringkan. Cara ini bertujuan agar udang saat digoreng tidak meletus-meletus. Nah, untuk menggoreng udang ini cukup berubah warna seperti ini, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama dari sisa penggorengan udang ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang udah kita lembutkan. Masukkan juga 3 lembar daun salam yang udah kita potong. Kemudian tumis-tumis bumbu hingga benar-benar harum dan matang. Masukkan juga terasi udang. Untuk terasinya ini udah matang ya, jadi siap digunakan. Jika ada daun jeruk dan lengkuas bisa ditambahkan ya, karena lagi nggak ada jadi seadanya aja. Setelah bumbu matang baru kita masukkan bunga pepaya yang udah kita rebus. Masukkan juga daun pepaya dan juga batang pepaya yang udah kita rebus dan kita iris. Jangan lupa tambahkan juga seasoningnya mulai dari garam, gula dan juga penyedap ya. Tumis-tumis bunga pepaya dan juga daun pepaya hingga tercampur merata. Yang terakhir masukkan udang yang udah kita goreng. Untuk memasaknya ini nggak usah terlalu lama karena semuanya udah matang ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa sebelum matikan kompor koreksi rasanya dulu. Jika dirasa udah pas bisa kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, tumis bunga dan juga daun pepaya dengan udang. Lengkap dengan cara menghilangkan pahit pada daun pepaya dan juga bunga pepayanya ya, sekaligus menjaga warnanya agar tetap hijau segar. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Langkah pertama, di sini kita udah nyiapin bahan utamanya yaitu terong bulat. Boleh menggunakan terong yang panjang ataupun terong jenis lalapan seperti ini ya. Selanjutnya, buang gagangnya dan cuci bersih. Untuk mencegah perubahan warna pada terong agar tidak cepat hitam, kita bisa siapkan wadah yang udah berisi air, kemudian tambahkan garam sedikit aja dan kita bisa larutkan. Selanjutnya kita bisa potong terong bulat. Jadi satu terong aku belah menjadi 4 bagian. Potong terong hingga terselesaikan. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan ke dalam rendaman air atau baskom yang udah berisi air dan juga garam. Kemudian aduk-aduk merata, biarkan sejenak. Dan di sini kita udah nyiapin teri. Untuk terinya ini boleh dengan jenis apapun dan nanti untuk kepalanya aku buang ya. Untuk cara mencucinya cukup siramkan dengan air panas agar terinya nggak terlalu asin. Selanjutnya kita rendam sejenak sampai badannya teri dan juga kepalanya terlepas. Kemudian baru kita cuci bersih dan kita buang kepalanya. Next kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya cukup diiris aja ya. Di sini udah ada cabai merah besar, kemudian kita iris serong kecil-kecil tipis seperti ini. Setelah cabenya kita potong, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya di sini ada 1 buah tomat. Untuk tomat ukurannya ini sedang ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kemudian kita potong memanjang.
Untuk bentuk potongannya bisa disesuaikan, setelah itu bisa kita sisihkan. Untuk bumbunya boleh diiris dan boleh dilembutkan. Di sini aku akan lembutkan mulai dari bawang merah, bawang putih, selanjutnya ada cabai rawit, warnanya merah ya. Kemudian ada cabai merah besar, kita petik-petik seperti ini, kemudian baru kita lembutkan. Sekarang ke tahap memasak, panaskan minyak, kemudian masukkan teri yang udah kita cuci bersih tentunya. Untuk terinya, kepalanya udah dibuang ya, jadi udah bersih. Untuk teman-teman boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Oh ya, biar nggak meletup-meletup, bisa ditambahkan dengan sedikit tepung agar tidak meletup-meletup saat digoreng. Nah, jika teri udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama dari sisa menggoreng teri, selanjutnya kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar harum dan juga matang. Untuk bumbunya ini boleh diiris tipis, boleh juga dilembutkan seperti ini. Jadi kalau dilembutkan seperti ini, rasanya tuh bumbunya bisa meresap ke dalam terong bulat yang akan kita masak nanti. Selanjutnya kita masukkan 2 lembar daun salam, kita aduk lagi dan tumis-tumis hingga benar-benar matang. Jika bumbunya udah benar-benar matang, baru kita masukkan teri yang udah kita goreng. Selanjutnya jangan lupa masukkan juga bumbu lainnya seperti ada tomat dan juga cabai yang udah kita potong serong tipis ya. Selanjutnya kita tambahkan juga air sedikit saja, nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita tunggu hingga benar-benar mendidih. Jika kuahnya udah benar-benar mendidih dan tercium aroma terinya, kita bisa masukkan terong yang udah kita cuci bersih tadi. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Berikutnya kita tambahkan bumbu lainnya seperti garam, gula, penyedap, dan juga lada putih. Setelah bumbunya masuk, aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya untuk memasak terong bulat ini nggak usah terlalu lama, jadi cukup layu dan berubah warna, masih ada tekstur krenyes-krenyesnya, itu lebih enak daripada kelembekan. Karena pada dasarnya terong bulat ini bisa untuk lalapan atau dimakan mentah ya. Dan ini dia hasilnya memasak hari ini, udah matang ya. Jadi tunggu kuahnya menyusut, baru kita angkat dan sajikan. Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu sebelum kita matikan kompornya. Karena di sini kurang asin sedikit, jadi kita tambahkan sedikit garam, aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Kemudian bisa matikan kompornya. Agar terong tidak kematangan, kita bisa langsung pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, terong bulat tumis dengan teri. Sajian simple dan juga lezat tentunya, apalagi untuk bahan dan juga bumbunya mudah didapat. Menu makan siang yang bikin boros nasi dan bikin nambah lagi dan lagi. Cukup dengan kerupuk aja udah cocok banget ya. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Adalah menyiapkan bahan utamanya yaitu kacang panjang. Untuk kacang panjangnya kita menggunakan 1 ikat dan udah kita cuci bersih, kita potong seperti ini, kurang lebih 2 jari. Selanjutnya kita rebus air, jika udah mendidih bisa kita masukkan kacang panjang yang udah kita potong-potong. Rebus kacang panjang hingga berubah warna atau kurang lebih 2-3 menit saja. Aduk kacang panjang hingga keseluruhan agar matangnya bisa merata. Jadi di sini kita masih menginginkan rasa teksturnya yang crunchy ya, nggak terlalu lembek. Jika sudah, bisa kita matikan kompornya, angkat dan masukkan ke dalam air dingin atau air es. Fungsi memasukkan kacang panjang yang telah direbus ke dalam air dingin atau air es adalah menghentikan proses memasak kacang panjang. Selain itu juga menjaga warna kacang hijau tetap hijau segar. Jika sudah dingin, bisa kita angkat dan sisihkan.
Belah kacang panjang menjadi 2 bagian. Boleh menggunakan tangan atau dengan pisau seperti ini. Misalnya nggak ada waktu, boleh langsung ditumis tanpa harus dibelah 2 seperti ini. Lakukan hingga selesai. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Siapkan 7 siung dari bawang merah yang udah kita kupas. Selanjutnya kita potong kecil-kecil. Kemudian ada 5 siung bawang putih. Ini ukuran kecil, jadi menggunakan 5 siung. Kemudian kita potong kecil-kecil juga. Untuk cabai rawitnya kita menggunakan 5 buah aja. Jadi disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Jika suka pedas bisa ditambahkan. Potong cabai rawit kecil-kecil dan tambahkan juga cabai keriting. Untuk cabai keritingnya ini ada 7 buah, kemudian kita potong kecil juga. Selanjutnya 3 butir kemiri. Untuk kemirinya bisa disangrai dulu, kemudian kita iris kecil-kecil. Ada 1 ruas kencur yang udah dikupas, kemudian kita potong kecil juga. Selanjutnya ada kunyit. Untuk kunyitnya kurang lebih 2 ruas jari. Selanjutnya bisa kita potong kecil juga. Jika semua bumbu udah kita potong kecil, masukkan ke dalam blender dan kita haluskan. Boleh juga menggunakan ulekan. Tambahkan sedikit minyak agar mempermudah saat menghaluskan bumbunya. Untuk hasilnya benar-benar lembut. Setelah itu baru kita blender cabai rawit dan cabai merah keritingnya. Siapkan juga bumbu cemplungnya, mulai dari lengkuas yang udah kita geprek, kemudian daun salam. Karena di sini terlalu lebar, aku potong menjadi 2 bagian. Berikutnya ada gula merah yang udah disisir. Selanjutnya tambahkan garam dan juga penyedap. Untuk santannya menggunakan santan instan ukuran 65 ml. Sekarang ke proses memasak. Siapkan wajan dan tuang sedikit minyak, karena tadi udah ada minyaknya, jadi kita menuangnya nggak usah terlalu banyak. Kemudian masukkan semua bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan tercium harumnya. Jangan lupa masukkan juga bumbu cemplungnya, mulai dari lengkuas dan juga daun salam. Jika bumbunya udah matang, baru kita masukkan sedikit air dan juga santan. Kemudian aduk-aduk merata dan masukkan kacang panjang yang udah kita potong atau belah jadi 2. Maaf, pas masukin kacang panjang gak kerekor videonya ya. Jadi langsung ke proses icip rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita angkat dan siapkan ke piring saji. Nah, ini dia masakan hari ini, kacang panjang tumis santan bumbu kuning. Udah siap kita hidangkan. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Langkah pertama, di sini kita udah nyiapin bahan utamanya, yaitu 4 papan oncom. Selanjutnya ada 250 gram lenca, kemudian pete. Untuk petenya opsional ya, karena suami aku suka pete, jadi aku tambahin pete. Untuk bumbunya cukup simple. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, cabai rawit. Untuk cabai rawitnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian 3 buah dari cabai merah besar. Aromatiknya kita menggunakan lengkuas dan juga daun salam. Selanjutnya jangan lupa gula, penyedap dan juga garam secukupnya. Tambahkan sedikit air, kecap manis dan juga minyak secukupnya. Next kita ulek bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris kecil-kecil seperti ini biar mempercepat untuk melembutkannya. Dan kita ulek agak kasar, kemudian masukkan cabai rawit, garam dan juga gula. Selanjutnya kita ulek kasar. Untuk cabai rawitnya kita menggunakan 11 biji. Jika suka pedas bisa ditambahkan. Setelah agak lembut seperti ini, agak kasar ya, nggak usah terlalu lembut. Kemudian kita sisihkan. Langkah berikutnya kita bisa lembutkan
oncom, 48 oncom kita lembutkan. Jadi ini yang bagian hitam-hitamnya aku buang ya, bagian jamurnya. Terus kita menggunakan ulekan yang sama setelah melembutkan bumbunya. Kemudian kita lembutkan, nggak usah terlalu lembut, begini aja udah cukup, dan sisihkan dulu. Untuk cabai keritingnya kita bisa iris serong-serong tipis ya. Lakukan hingga selesai, kemudian kita sisihkan. Lanjutkan dengan memanaskan wajan, kemudian kita tuang minyak secukupnya aja. Setelah minyaknya mulai panas, kita bisa masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Masukkan juga rempah aromatiknya, lengkuas dan juga 2 lembar daun salam. Kemudian kita tumis sampai tercium harumnya. Setelah bumbunya matang dan tentu saja tercium harumnya, kita bisa masukkan oncom yang udah kita haluskan. Aduk semua bahan dan juga bumbunya hingga tercampur merata. Masukkan juga irisan cabai dan juga lenca. Kita tumis hingga tercampur merata. Jangan lupa setelah udah mulai layu seperti ini, kita bisa masukkan pete. Jadi petenya nanti biarkan setengah matang aja ya. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tambahkan juga sedikit air dan juga penyedap. Aduk-aduk kembali hingga airnya menyusut, dan jangan lupa berikan sedikit kecap manis. Kita tumis hingga menyusut airnya dan matang. Jangan lupa tes rasa. Jika rasanya udah pas dan airnya udah menyusut, kita bisa angkat dan sajikan. Gimana? Cukup mudah dan simpel bukan? Memasak oncom lenca lengkap dengan pete. Tentu saja menu yang satu ini sangat cocok untuk pendamping makan sahur ataupun berbuka puasa. Di samping itu, harganya pun sangat ekonomis. Semoga suka dan selamat mencoba. Dan ini dia bahan utama yang udah kita siapkan, yaitu genjer. Di sini udah ada 2 ikat genjer, ukurannya lumayan besar ya, karena nanti saat di sayur biasanya menjadi mengecil, jadi sedikit. Jadi kita ambil banyak. Di sini udah ada bunganya yang mekar dan bunga yang masih kuncup. Setelah genjer kita cuci, kemudian kita potong-potong seperti ini, kurang lebih 2 ruas jari atau sesuai dengan selera. Kemudian kita tambahkan kecambah. Untuk kecambahnya ini beli 2000 ya, dapat banyak banget. Dan untuk bumbunya cukup simple banget. Untuk bumbunya cukup diiris aja, ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, cabai besar, cabai merah dan cabai rawit ya, tergantung sesuai selera, gula, garam penyedap, sauri atau saus tiram, lengkuas dan juga daun salam. Kemudian ada sedikit terasi. Untuk terasinya ini udah matang, jadi kita awetkan seperti ini, nanti kita ambil sedikit. Selanjutnya minyak secukupnya. Sekarang saatnya memasak genjer terlebih dahulu. Agar genjer tidak terlalu pahit, kita bisa didihkan air terlebih dahulu, kemudian tambahkan sedikit garam. Selanjutnya baru setelah air benar-benar mendidih, kita masukkan genjer yang udah kita potong-potong. Usahakan air benar-benar mendidih, baru setelah itu kita masukkan sayur genjer. Masukkan semua sayur genjer yang udah kita potong-potong, kemudian aduk hingga merata, cukup berubah warna, baru setelah itu kita bisa tiriskan. Setelah kita angkat, kemudian kita bisa cuci dengan air dingin agar proses memasaknya berhenti. Kemudian baru ditiriskan. Tapi kalau mau langsung ditumis juga nggak apa-apa. Jadi kembali ke selera masing-masing. Next, kita nyalakan kompor dan panaskan wajan. Jika udah panas, baru kita tuangkan minyak secukupnya. Jika minyaknya udah panas, kita bisa masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita potong-potong. Tumis bawang merah dan juga bawang putih agak layu, kemudian baru kita masukkan
cabai rawit, cabai besar, tomat. Kemudian kita aduk merata dan kita tumis kembali sampai keluar aromanya. Masukkan juga aromatiknya, daun salam. Jika semua bumbu udah matang dan aromanya tercium, baru kita masukkan kecambah yang udah kita cuci bersih dan kita keringkan. Tumis kecambah bersamaan bumbunya hingga tercampur dan tentunya udah matang. Baru setelah itu kita masukkan genjer. Nah, ini dia untuk genjernya, tetap berwarna hijau royo-royo dan tentunya nggak pahit. Cukup kita didihkan dengan air yang mendidih, baru setelah itu kita tiriskan dan kita cuci dengan air dingin. Oke, kita lanjutkan dengan menumis genjer dan juga kecambah hingga tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga garam, gula, dan juga penyedap. Tambahkan 1 bungkus sauri atau saus tiram, kemudian kita bisa aduk hingga tercampur merata. Jika suka berkuah, bisa tambahkan air sedikit aja ya. Kemudian jangan lupa tes rasa. Jika udah pas, kita bisa angkat dan sajikan. Oh ya, tipsnya cukup simpel. Untuk memasak genjer jangan terlalu lama agar warnanya tidak berubah warna hitam dan tentunya tetap berwarna hijau dan tidak menjadi pahit. Gimana? Cukup simpel dan mudah bukan? Memasak atau menumis genjer dengan kecambah. Tentunya bumbunya cukup simpel juga, cukup diiris dan rasanya juga enak banget, gak pahit, warnanya juga tetap hijau. Dan yang pastinya hemat di kantong. Langkah pertama tentu saja di sini kita udah nyiapin bahan utamanya yaitu kecipir. Pilih kecipir yang masih muda, jadi tekstur rasanya juga masih bagus. Bumbu yang dibutuhkan pun cukup simpel, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemudian ada lengkuas dan juga daun salam. Seperti biasa ada gula, garam dan juga penyedap secukupnya. Kemudian di sini udah ada ikan teri yang udah kita goreng. Next, kita siapkan cobek atau bisa di blender ya untuk bumbunya yang udah kita siapkan. Kemudian kita bisa iris tipis-tipis agar memudahkan untuk melembutkannya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Masukkan juga ada gula putih, penyedap, dan juga garam. Kita ulek bersamaan hingga benar-benar lembut. Dan ini dia setelah bumbunya lembut. Kemudian untuk lengkuasnya bisa kita geprek seperti ini, cukup 2 helai aja. Kemudian kita sisihkan. Berikutnya untuk kecipirnya, jika ada kulitnya, kulit ari seperti ini kita bisa buang antara sisi kanan dan sisi kiri. Dan di bagian ujung atas dan juga bawahnya bisa kita buang. Tapi kalau masih muda biasanya nggak ada kulit arinya ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya terselesaikan. Baru setelah itu kita potong-potong sesuai dengan selera masing-masing. Setelah kulit arinya dan juga ujung kanan dan juga kirinya kita kupas, selanjutnya kita bisa potong serong. Di sini kita potong serong-serong agak menipis ya, tapi nggak usah terlalu tipis. Untuk potongan kecipirnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Mau dipotong serong seperti ini, ataupun memanjang, ataupun agak tebal-tebal tipis juga boleh ya.
Lakukan pemotongan kecipir hingga terselesaikan, kemudian bisa disisihkan atau kita taruh dalam suatu tempat atau wadah begini, kemudian kita sisihkan. Langkah berikutnya, kita siapkan wajan, kemudian nyalakan kompor, biarkan wajan memanas dahulu, baru tuangkan minyak secukupnya aja. Jika minyaknya udah panas, baru kita masukkan bumbu-bumbu yang udah kita haluskan tadi. Masukkan juga daun salam dan juga lengkuas yang udah kita geprek. Kemudian kita tumis-tumis hingga benar-benar harum dan matang. Jika bumbunya udah mulai tercium harumnya dan juga matang, baru kita masukkan kecipir yang udah kita iris tipis. Kemudian untuk cobeknya kita bisa kasih sedikit air dan tuang ke tumisan kecipir. Tumis kecipir hingga berubah warna ya, jadi nggak usah ditutup. Kalau ditutup warnanya akan menghitam. Jika warna kecipir udah berubah, kita bisa masukkan teri yang udah kita goreng. Kemudian tumis-tumis hingga tercampur merata. Selanjutnya jangan lupa kita tes rasa. Jika dirasa udah pas, kita bisa matikan kompor, angkat dan sajikan. Tentu saja pepaya muda. Untuk pepaya mudanya kita nggak beli, tinggal petik di sebelah rumah. Kemudian kita kupas bersih dan kita potong-potong sesuai dengan selera. Jika mau diserut juga boleh. Jadi kalau dipotong menurut kami itu lebih sedap rasanya ya. Untuk pepaya mudanya nggak terlalu muda, jadi kami pilih yang agak kemuning seperti ini. Kalau di Cilacap bilangnya mangkal. Selanjutnya kita potong-potong kecil memanjang seperti korek api atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika ada serutan, boleh diserut dengan menggunakan serutan atau parutan pepaya. Tapi kami memilih untuk memotong seperti ini, tentu saja rasanya lebih sedap. Selanjutnya, jika semuanya udah terpotong, kita masukkan ke dalam baskom atau wadah. Kemudian taburi pepaya muda dengan garam. Aku menggunakan sekitar 2-3 sendok teh garam. Kemudian kita remas-remas. Cukup kita remas-remas sebentar aja, lalu diamkan. Ini berfungsi agar menghilangkan getah yang ada pada pepaya dan saat dimasak nanti tidak mudah hancur ya. Setelah teksturnya layu dan berair, baru kita rendam dengan air dan kita cuci bersih. Nah, ini dia setelah diperas dan ditiriskan ya. Pepaya muda siap untuk dimasak dengan apapun. Dan di sini kita udah siapkan kecambah dele untuk campurannya. Jika nggak ada, boleh di skip. Berikutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini udah ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, kita iris tipis. Untuk bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Selanjutnya ada cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dan aku tambahin dengan cabai merah besar. Untuk cabai merah besarnya atau cabai merah keritingnya cukup 3 buah aja. Kita potong serong kecil-kecil seperti cabai rawitnya juga. Berikutnya kita tambahin ada daun salam 3 lembar, cukup kita potong tengahnya aja agar tidak kebesaran ya. Selanjutnya proses memasak, panaskan wajan dan tuangkan sedikit minyak untuk menumis bumbu. Jika minyaknya udah panas, baru kita masukkan bumbu yang udah kita iris bawang putih dan juga bawang merah. Tumis bawang putih dan juga bawang merah hingga layu dan harum. Setelah itu baru kita masukkan irisan cabai yang udah kita potong-potong serong tadi. Masukkan juga daun salamnya, tumis kembali hingga agak layu. Baru setelah itu kita masukkan bahan-bahan yang udah kita siapkan. Mulai dari kecambah dele ya, yang udah dicuci bersih tentunya. Jadi ini cukup beli 2000 aja udah dapat banyak banget. Setelah itu masukkan juga
pepaya muda yang udah kita cuci bersih dan kita taburi dengan garam tadi. Kemudian kita tumis hingga tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, mulai dari garam. Untuk garamnya 2 sendok teh, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan lagi. Kemudian gula putih, gula pasir ya, 1 sendok teh, dan juga penyedap rasa 1 sendok teh. Untuk penyedapnya boleh menggunakan kaldu bubuk atau kaldu jamur atau penyedap lainnya, jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Tumis-tumis kembali hingga tercampur merata dan tambahkan sedikit air karena ini tumisan, jadi airnya cukup sedikit aja. Tambahkan juga saus tiram 1 bungkus kecil, kita tuangkan semuanya, kemudian aduk-aduk atau tumis-tumis hingga tercampur merata. Untuk saus tiramnya bisa di skip, kalau nggak suka bisa menggunakan kecap manis ya, jadi nanti rasanya akan pedas manis. Masak pepaya muda hingga matang, nggak perlu terlalu lama dan nggak usah ditutup, ini juga cepat matangnya ya, cepat empuknya. Selanjutnya jika udah matang, baru kita tes rasa. Jika rasanya udah pas, kita bisa matikan kompor, angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia resep masakan hari ini, oseng pepaya muda dengan kecambah. Semoga suka dan selamat mencoba. Kita bisa siapkan 1 papan tempe. Untuk tempenya ini boleh menggunakan yang plastik ataupun yang daun. Setelah itu kita potong-potong, kemudian kita sisihkan. Untuk bumbunya cukup simpel, ada bawang merah 8 siung, kemudian kita bisa potong-potong. Kemudian ada bawang putih. Untuk bawang putihnya ini karena terlalu kecil, jadi aku tambahin 7 siung. Selanjutnya kita potong kecil-kecil juga, tapi kindernya ini udah kecil, jadi nggak usah dipotong kecil-kecil. Ada 2 buah dari cabai merah keriting, kemudian 1 genggam cabai rawit, 1 kotak terasi yang kecil, kemudian 2 ruas kencur. Dan untuk kangkungnya udah kita cuci bersih dan kita petik seperti ini. Sekarang ke tahap memasak. Panaskan wajan yang udah ada minyaknya. Kemudian jika minyak udah panas, kita bisa masukkan tempe yang udah kita potong-potong. Goreng tempe hingga berwarna kuning keemasan atau kecoklatan. Jangan lupa kita balik tempenya agar matangnya bisa merata. Jika tempenya udah matang dan berwarna kuning keemasan, kita bisa angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita potong-potong. Aduk merata dan goreng bawang merah dan juga bawang putih sampai layu. Jangan lupa masukkan juga terasi. Untuk terasinya ini 1 bungkus yang kemasan 500 ya. Selanjutnya kita goreng sampai matang. Jika sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan atau langsung pindahkan ke tempat pengulekan. Dan di sini udah ada cabai merah dan juga kencur, juga cabai rawit 1 genggam ya. Jadi untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan menurut selera atau tingkat kepedasan masing-masing. Kemudian bisa kita lembutkan. Biar nggak terlalu licin, kita bisa menambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula 1 sendok teh. Selanjutnya kita ulek sampai benar-benar halus. Setelah itu masukkan tempe yang udah kita goreng dan kita lembutkan. Untuk tingkat kelembutannya nggak usah terlalu lembut, jadi cukup acak-acak seperti ini, udah cukup ya. Selanjutnya kita panaskan wajan yang udah ada minyaknya dan kita tumis sambal tempenya. Untuk menumis sambal tempenya nggak usah terlalu lama karena tempenya tadi juga udah mateng dan bawang merah juga bawang putihnya juga udah mateng ya. Cuma cabenya mungkin masih mentahan, jadi kita tumis-tumis sebentar. Jika dirasa udah mulai tercium harumnya, baru kita masukkan air kira-kira setengah gelas.
Aduk-aduk merata hingga semuanya tercampur dan biarkan mendidih. Jika sudah benar-benar mendidih, baru kita masukkan kangkung yang udah kita cuci bersih. Tips menumis kangkung, usahakan apinya dalam keadaan besar agar kangkungnya tetap berwarna hijau ya. Selanjutnya kita tumis-tumis kangkung dan juga sambal tempenya sampai matang. Dan untuk kangkungnya nggak usah terlalu lama karena ini nanam sendiri, jadi cepet layunya. Di sini kita tambahin kaldu jamur atau penyedap lainnya juga bisa ya. Selanjutnya kita aduk kembali hingga semuanya tercampur. Jika dirasa udah empuk, kita bisa tes rasa. Jadi saat menumis kangkung itu nggak usah terlalu lama agar mendapatkan rasa yang masih crunchy tapi tetap lembut dan empuk. Dan jika rasanya udah pas, kita bisa langsung angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, tumis kangkung dan juga sambal tempe udah siap untuk dinikmati. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Bahan utama yang kita siapkan adalah jengkol. Di sini jengkolnya sebanyak setengah kilo. Jadi agar mudah untuk mengelupasnya, kita akan merendamnya semalaman dengan air biasa aja. Nah, ini dia setelah keesokan harinya, kulit jengkol sangat mudah untuk kita kupas seperti ini ya. Ini adalah salah satu tips, jadi harus direndam selama kurang lebih 5-6 jam. Tapi semalam aku rendam dari mulai sebelum tidur, subuh udah bisa dikelupas seperti ini ya. Kupas kulit jengkol hingga terselesaikan. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Karena jengkolnya udah agak tua, jadi kita akan ngerebusnya sebelum kita masak. Di sini kita udah siapkan panci berisi air yang udah mendidih. Selanjutnya, agar jengkolnya tidak bau dan tentunya cepat empuk, kita tambahkan 1 sendok teh baking powder dan kita masukkan ke dalam air yang udah mendidih. Selanjutnya baru kita masukkan jengkol yang udah kita kupas. Bisa menggunakan baking soda ataupun baking powder ya. Selain itu, juga berfungsi agar memperkuat warna makanan tetap cantik. Setelah itu, kita bisa tutup sejenak. Kita rebus 5-10 menit, tergantung kekuatan api juga. Dan jika dirasa udah empuk, kita bisa matikan kompornya. Jadi merebus jengkol nggak usah proses terlalu lama, seperti ini aja udah empuk. Jika kita tancapkan garpu ataupun kita belah pakai tangan, udah kelihatan empuknya ya. Berikutnya kita bisa angkat, cuci dengan air biasa dan tiriskan. Nah, ini dia hasil rebusan jengkol tadi. Jadi nggak usah memakan waktu lama, udah empuk. Selanjutnya kita bisa potong-potong sesuai selera. Di sini aku potong tipis tapi nggak terlalu tipis biar masih ada tekstur gigitannya ya. Kalau ada jengkol yang muda, boleh menggunakan jengkol yang muda, nggak usah direbus, langsung dikupas kulitnya dan dipotong seperti ini ya. Jadi warna jengkolnya tetap berwarna cantik meskipun kita potong seperti ini, nggak menghitam ya. Selanjutnya kita potong sampai terselesaikan dan setelah itu kita sisihkan dalam wadah terlebih dahulu. Untuk irisan jengkolnya, tebal tipisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Berikutnya kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya cukup diiris ya. Karena ukurannya bawang merah kecil, jadi aku menggunakan 10 siung dari bawang merah. Kita iris tipis seperti ini. Dan untuk bawang putihnya aku menggunakan 3 siung aja karena ini ukuran besar ya. Selanjutnya kita iris sama tipis.
Setelah bawang merah dan juga bawang putihnya kita potong semuanya atau kita iris tipis. Kemudian di sini udah ada 4 buah dari cabai merah besar dan juga 3 buah cabai rawit. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing ya. Di sini kita potong serong agak tipis tapi nggak usah terlalu tipis biar masih ada tekstur gigitannya aja. Jika suka dengan pedas banget, bisa ditambahkan cabai rawitnya. Di sini untuk cabai rawitnya kita cukup menggunakan 3 buah aja karena ini menggunakan cabai setan, jadi lumayan pedas ya. Kita iris tipis sama dengan cabai merah besarnya. Selanjutnya ada 15 buah dari cabai hijau keriting. Kemudian kita potong serong tipis seperti cabai merahnya juga ya. Setelah semua bumbu kita iris, sekarang ke tahap untuk memasak. Panaskan minyak dalam wajan. Setelah minyak panas baru kita masukkan jengkol yang udah kita potong tipis-tipis. Sambil kita aduk-aduk jengkol dan kita goreng hingga berubah warna kuning kecoklatan atau udah ada bentuk gelembung-gelembung kecilnya seperti ini, udah bisa kita angkat. Untuk menggoreng jengkolnya nggak usah terlalu kering ya, jadi cukup berubah warna biar teksturnya tetap kenyal. Jika dirasa udah warna kuning keemasan seperti ini, setelah itu kita bisa sisihkan. Masih di wajan yang sama, tapi minyaknya udah kita kurangin. Selanjutnya kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Kita gongso atau kita tumis hingga layu dan harum. Jika udah mulai layu, kita bisa masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya. Masukkan semuanya, kita tumis-tumis kembali hingga bumbu tercium harumnya. Nah, jika semuanya bumbu udah layu seperti ini, kita bisa masukkan jengkol yang udah kita goreng tadi. Masukkan semua jengkol, kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, mulai dari garam, gula, kemudian ada penyedap. Di sini penyedapnya aku menggunakan kaldu jamur. Terus diaduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur merata. Tambahkan sedikit air. Jika suka dengan terasi bisa ditambahkan, tapi di sini aku menggunakan saus tiram. Bisa ditambahkan 2 sendok makan atau 1 bungkus kecil dari saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa kita koreksi rasa. Jika dirasa udah pas, bisa matikan kompor, angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, cukup simpel bukan? Cara memasak tumis jengkol ala rumahan tentunya, mudah dan juga praktis. Ini dia hasil masakan hari ini, tumis jengkol, super pedas, bikin boros nasi. Bahan utama yang dibutuhkan ikan pindang keranjang. Kemudian kita bersihkan dan cuci bersih. Untuk durinya udah dihilangin. Bahan lain yang dibutuhkan ada jengkol. Untuk jengkolnya boleh diganti dengan pete, tapi karena kami lebih suka dengan jengkol, jadi kita menggunakan jengkol dan kita iris kecil-kecil tipis seperti ini. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita siapkan bahan lainnya, yaitu cabai hijau yang udah kita petikin dan kita cuci bersih. Kemudian kita potong serong acak. Untuk cabai hijaunya boleh dipotong memanjang atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Jika semuanya sudah terselesaikan, bisa kita pindahkan ke dalam wadah dan sisihkan. Berikut kita tambahkan cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Di sini kita menggunakan 7 buah saja. Ini udah lumayan pedas ya. Tapi kalau mau lebih pedas bisa ditambahin. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya ada 3 buah tomat ukuran kecil. Kemudian kita potong kecil memanjang.
Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Bumbu lainnya ada 5 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis. Kemudian ada 3 siung bawang putih, kita iris tipis memanjang, sama halnya seperti bawang merah. Ada juga lengkuas, untuk lengkuasnya 1 ruas tapi di sini kita potong tipis, kemudian daun salam. Sesening yang dibutuhkan ada gula merah yang udah kita sisir, kemudian ada garam dan juga penyedap. Sekarang ke proses memasak. Panaskan minyak, jika sudah bisa masukkan sedikit tepung terigu, baru masukkan ikan pindang yang udah kita bersihkan durinya. Tujuannya agar tidak meletus-meletus saat digoreng. Goreng ikan pindang sampai berubah warna aja, jadi nggak usah terlalu kering ya, cukup berubah warna, kemudian bolak-balik dari sisi kanan dan kirinya. Jika sudah, bisa kita tiriskan. Masih di minyak yang sama, masukkan jengkol yang udah kita iris kecil-kecil, kemudian goreng jengkol hingga berubah warna atau matang. Tapi jangan terlalu matang, ntar jadinya jengkolnya alot ya. Selanjutnya jika sudah, bisa kita tiriskan. Sekarang kita panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya aja. Kemudian jika udah panas, bisa kita masukkan bawang merah dan juga irisan bawang putih. Untuk lengkuasnya juga kita masukkan sekalian, kemudian tumis-tumis bawang merah dan juga bawang putihnya hingga layu dan harum. Jika sudah tercium harumnya, masukkan daun salam, cabai hijau dan juga cabai merah. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan cabainya hingga layu ya. Jika sudah mulai layu, bisa kita masukkan air secukupnya aja atau sedikit aja, kira-kira setengah mangkuk. Setelah itu, masukkan juga seseningnya, gula, garam, dan juga penyedap. Tumis-tumis kembali, kemudian tuangkan kecap manis, kira-kira 1 sendok makan. Selanjutnya, aduk hingga tercampur merata. Biarkan benar-benar mendidih, kemudian masukkan tomat merah dan juga tomat hijaunya. Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga jengkol yang udah kita goreng sejenak tadi. Aduk kembali dan jika semuanya udah matang, baru bisa kita masukkan ikan pindang keranjang yang udah kita goreng. Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa dites rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita matikan kompornya, angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, olahan dari ikan pindang keranjang lengkap dengan jengkol dan juga cabai hijaunya. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Bahan utama yang kita siapkan adalah 1 ikat kangkung yang udah dicuci bersih dan kita potong. Selanjutnya ada campurannya yaitu tauge atau kecambah. Cukup 1 mangkok saja yang udah kita cuci bersih juga tentunya. Untuk bumbunya cukup simple, cukup kita iris aja. Ada 5 siung bawang merah, kemudian kita iris kecil-kecil atau iris tipis. Kalau mau dicincang juga boleh. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Bumbu selanjutnya ada bawang putih 3 siung, ini ukuran yang kecil ya. Kemudian kita iris tipis seperti halnya bawang merah. Bumbu lainnya ada cabai rawit dan juga cabai keriting. Untuk cabai rawit dan cabai keritingnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Di sini kita cukup menggunakan 7 buah cabai rawit dan juga 1 buah cabai keriting. Kemudian kita iris serong tipis-tipis. Tambahkan juga 1 buah tomat merah, kemudian kita belah jadi 2 dan kita iris memanjang seperti ini. Sekarang ke tahap memasak.
Siapkan wajan, tuangkan sedikit minyak atau secukupnya. Kemudian jika udah panas baru kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita iris. Selanjutnya kita tumis-tumis hingga layu dan benar-benar tercium harumnya. Setelah itu baru kita masukkan cabai rawit, cabai keriting dan juga 1 buah tomat yang udah kita potong. Tumis-tumis kembali baru kita masukkan kangkung yang udah kita potong-potong. Tips agar tumisan kangkung tetap berwarna hijau, gunakan api besar. Kita tumis kangkung hingga benar-benar layu dan juga tentunya matang ya. Kemudian baru kita masukkan bumbu-bumbunya, mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Jika sudah, bisa kita tumis kembali hingga semua bumbu dan juga bahannya tercampur merata. Kemudian masukkan kecambah atau tauge kecil seperti ini. Dan kita tambahkan 1 bungkus dari sauri atau saus tiram. Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Kemudian jika tauge atau kecambahnya udah layu, jadi cukup layu aja, masih ada tekstur crunchy-nya ya. Bisa kita tes rasa terlebih dahulu sebelum mematikan kompornya. Jika rasanya udah pas, baru bisa kita matikan kompornya dan pindahkan ke piring saji. Waktunya plating, pindahkan ke piring saji dan siap untuk kita nikmati bersama nasi hangat. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, tumis kangkung dengan kecambah. Semoga suka dan selamat mencoba. Langkah pertama kita siapkan bahan utamanya yaitu daun melinjo. Untuk daun melinjonya ini udah dicuci bersih, kemudian bisa kita iris. Iris daun melinjo memanjang atau sesuai dengan selera. Boleh juga dipotong-potong menggunakan tangan. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Bahan kedua ada kecambah tauge yang udah kita bersihkan dan kita buang kulitnya. Biar lebih harum dan tumisannya makin sedap, bisa kita tambahkan dengan udang kering. Untuk bumbunya cukup simpel, ada 5 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis. Selanjutnya ada 2 siung bawang putih, kemudian kita belah jadi 2 dan kita iris tipis juga. Tambahkan juga untuk cabenya, ini menggunakan cabai keriting merah 3 buah, kemudian kita iris kecil-kecil. Tambahkan juga cabai rawit, ini cabai rawit setan ya, jadi pedas banget walaupun menggunakan 7 buah aja. Kemudian kita iris kecil dan kita cacah. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Bumbu lain yang dibutuhkan ada 1 bungkus terasi udang yang kecil. Seasoning yang dibutuhkan cukup menggunakan garam, penyedap, dan juga gula putih. Sekarang ke tahap memasak. Panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Jika minyak udah panas, masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Tumis bawang merah dan juga bawang putih hingga layu dan harum. Masukkan juga 1 bungkus terasi udang dan kita goreng hingga benar-benar matang. Jika terasinya udah matang dan bumbunya udah mulai harum, kita bisa masukkan ebi kering atau menggunakan udang kering yang udah kita cuci bersih dengan air panas. Masukkan semua, kemudian kita oseng-oseng atau tumis-tumis hingga tercium harumnya atau matang. Jangan lupa masukkan juga cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang udah kita tumbuk. Kemudian osreng-osreng lagi atau tumis-tumis kembali. Selanjutnya tambahkan juga bahan berikutnya yaitu kecambah kedelai. Jika udah layu dan warnanya udah berubah, bisa kita masukkan daun melinjo yang udah kita potong-potong kecil.
Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Jika warnanya udah mulai berubah, kita masukkan seasoningnya mulai dari garam, penyedap, dan juga gula. Tumis daun blenjo dan juga kecambah hingga tercampur dengan bumbunya. Jika sudah matang, bisa kita tes rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita matikan kompornya, angkat, dan pindahkan ke piring saji. Jadi biar gak bosen, daun belinjonya gak cuma di sayur asam ataupun di sayur lodeh ya, bisa juga dioseng dengan kecambah dan juga udang kering. Cukup mudah dan simpel bukan memasak tumisan daun belinjo dan juga kecambah kedelai. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba.